Assalamualaikum dan selamat malam untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Susi Serumpait, SE, MBA, PhDCA, dan Dr. Ratna Septianti, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keberlanjutan B. Pada kesempatan kali ini, saya Gaisani Putri ZM, selaku moderator yang akan memandu presentasi pada malam hari ini. Kelompok 2 pada malam hari ini akan mempresentasikan hasil project based learning kami mengenai analisis SDGs ke-12 tentang responsible consumption and production pada kantin FKIP Unila. Oke, next slide. Adapun anggota kelompok 2, yang pertama ada saya sendiri, Gaisani Putri ZM, dengan ujung NPM 049, selaku pemateri pertama dan moderator. Lalu ada Meka Sandra Patricia Olivianti dengan ujung NPM 069 selaku pemateri kelima. Lalu ada Syafa Alana Diningtyas selaku pemateri keempat. Lalu ada Yunita Firdiani dengan ujung NPM 083 selaku pemateri ketiga. Dan ada Almira Apriani Asrayasa dengan ujung NPM 105 selaku pemateri kedua. Oke, next slide. Adapun presentation outline kami, yang pertama adalah landasan teori mengenai keberlanjutan dan pembangunan keberlanjutan serta SDGs 12. Lalu ada gambaran umum kantin FKIP Unila. Yang ketiga ada analisis keberlanjutan SDGs 12. Dan yang terakhir adalah rincian project based learning kami. Oke, next slide. Oke, untuk materi pertama ada landasan teori. Next slide. Oke, keberlanjutan dan pembangunan keberlanjutan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Keberlanjutan berarti mempertahankan ataupun bertahan dalam jangka yang panjang. Sementara pembangunan keberlanjutan dapat dianggap sebagai keadaan yang diinginkan dan pembangunan keberlanjutan ini dapat dipahami sebagai proses untuk sampai ke sana ataupun sampai ke keberlanjutan. Oke, next slide. Oke, untuk materi kedua akan disampaikan oleh Almira Apriani Asrayasa selaku pemateri kedua. Pada Almira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah landasan teori mengenai SDGs. Sustainable Development Goals atau yang biasa kita kenal sebagai SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup tujuan berkelanjutan. Nah, dalam penelitian kali ini, kami menggunakan tujuan ke-12 dari Sustainable Development Goals itu, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, sebagai salah satu dari 17 tujuan global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Masih banyak penduduk dunia yang bahkan konsumsi kebutuhan dasarnya pun belum bisa dikatakan layak, mengurangi sisa makanan per kapita global dari pedagang dan konsumen, sehingga setelahnya juga penting untuk menciptakan produksi dan rantai pasokan yang lebih efisien. Ini bisa membantu untuk menjaga ketahanan pangan dan membawa kita menuju ekonomi dengan sumber daya yang efisien. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Almira. Untuk slide selanjutnya, next slide. Baik, untuk slide selanjutnya mengenai gambaran umum kantin FKIP Unila akan disampaikan oleh Yunita Firdiani selaku pemateri ketiga. Pada Yunita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu gambaran umum kantin FKIP Universitas Lampung. Kantin FKIP Unila merupakan salah satu bentuk fasilitas umum yang berfungsi sebagai tempat untuk menjual makanan dan minuman dan juga sebagai tempat
bertemunya segala macam masyarakat, dalam hal ini mahasiswa, dosen, maupun karyawan yang berada di lingkungan tersebut. Setiap kantin tidak luput dari kebersihannya dan keteraturan. Kantin kampus sendiri harus mengikuti prosedur tentang cara mengelola dan menjaga kebersihan kantin yang telah disediakan oleh pihak kampus. Kantin yang dikelola dengan baik akan menyediakan makanan yang sehat bergizi, memperhatikan aspek higienitas serta sanitasinya untuk kesehatan dan keselamatan para pengunjungnya. Next. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis keberlanjutan dalam upaya mencapai tujuan SDGs 12. Next slide. Analisis yang pertama yaitu analisis kemasan sustainable. Penggunaan kemasan yang tidak berkelanjutan merupakan salah satu hal yang harus dianalisis dalam upaya pencapaian tujuan SDGs 12. Objek penelitian kami, yaitu kantin FKIP, sudah cukup berkontribusi dalam mencapai tujuan SDGs 12 dengan menghidangkan sajiannya menggunakan peralatan yang ramah lingkungan. Namun, kedai kantin FKIP yang kami amati masih banyak menggunakan kemasan yang tidak berkelanjutan seperti gelas plastik, styrofoam, kantong plastik, dan bahan plastik lainnya seperti kertas nasi. Penggunaan kemasan ini umumnya diberlakukan untuk pelanggan yang ingin melakukan pembelian take away. Hal ini dapat berdampak kepada meningkatnya volume sampah di sekitar kantin, terutama sampah yang sulit terurai dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungannya, utamanya dalam jangka panjang. Next. Analisis yang kedua yaitu mengenai pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan salah satu bentuk dari SDGs 12 tentang tanggung jawab atas konsumsi dan produksi yang telah dilakukan. Konsumsi yang berlebihan sejalan dengan penggunaan bahan yang berlebihan sehingga dapat menimbulkan banyak sampah. Hal ini juga akan mempengaruhi ketersediaan tempat pembuangan sampah. Pada kantin FKIP Unila, pengelolaan sampah dilakukan oleh setiap kedai makanan melalui sistem pengelolaan sampah dari pihak kampus. Pihak kedai kantin hanya perlu membuang sampah sesuai dengan jadwal pengambilan sampah dari pihak kampus dan membayar biaya iuran. Selain itu, dalam lingkungan kantin FKIP sudah tersedia banyak tempat sampah yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah. Yang perlu ditambahkan hanyalah tempat sampah pada lingkungan kantin FKIP yang masih mencampurkan antara sampah organik dan anorganik. Diperlukannya tempat sampah yang memisahkan jenis sampah basah dan sampah kering untuk dapat diolah dengan cara yang berbeda nantinya. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yunita. Untuk next slide. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Syafa Alana selaku pemateri keempat. Kepada Syafa dipersilahkan. Baik, terima kasih Gaisani. Materi selanjutnya adalah analisis tentang kelayakan udara. Kondisi udara yang layak juga merupakan salah satu bentuk dari SDGs ke-12 tentang tanggung jawab atas konsumsi dan produksi yang telah dilakukan. Kondisi udara yang ada dalam lingkungan kantin FKIP sudah cukup baik. Kondisi kantin yang terbuka lebar tanpa banyak kanopi dan tembok menjadikan sirkulasi udara lancar. Selain itu, banyaknya pepohonan dan tanaman yang ada membuat kondisi udara terasa sejuk dan tidak pengap. Minimnya penggunaan kendaraan bermotor di lingkungan kantin juga mengurangi adanya polusi asap yang dapat mengganggu para mahasiswa. Selain itu, pengelolaan sampah yang baik juga mampu mengurangi pencemaran udara dari bau yang tidak sedap akibat sampah yang menumpuk atau dari sisa pembakaran sampah. Selanjutnya, yang keempat, analisis ketersediaan air bersih. Salah satu tujuan dari SDGs ke-12 adalah pengelolaan efisien dalam penggunaan sumber daya alam milik bersama. Analisis kami kali ini adalah penggunaan air oleh kedai kantin FKIP dan sekitarnya. Kedai telah berinisiatif untuk menyediakan tempat untuk mencuci tangan bagi pelanggan dengan menggunakan galon dan air keran. Namun, ketersediaan air bersih di sekitar kantin masih belum cukup baik karena belum ada penyediaan air oleh pihak kampus dan ketersediaan air untuk cuci tangan masih terbatas. Pihak kedai sendiri masih memberi air dan ada pula yang menggunakan air tedahan hujan untuk mencuci piring. Selanjutnya,
Materi selanjutnya tentang rincian proyek. Adapun 3 program yang sedang kami rancang sedemikian rupa dengan rancangan anggaran dan rancangan implementasi proyek yang seefektif dan seefisien mungkin sebagai upaya mencapai tujuan dari SDGs ke-12 yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, sosialisasi penggunaan peralatan yang lebih ramah lingkungan. Hal pertama yang akan kami lakukan adalah melakukan sosialisasi kepada para pelaku ekonomi alias pemilik dan karyawan kedai di kantin FKIP Universitas Lampung. Sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya isu keberlanjutan, terutama pada poin 12, yang membahas mengenai tanggung jawab atas konsumsi dan produksi para pelaku usaha. Kegiatan ini selaras dengan tujuan SDGs ke-12, yaitu mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan, mensosialisasikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. Selanjutnya, baik, untuk materi selanjutnya sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syafa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maika Sandra. Kepada Maika dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Proyek yang selanjutnya adalah pemisahan sampah ke dalam kotak sampah sesuai dengan jenisnya. Indonesia memiliki sistem pengolahan sampah yang baik dengan membedakan tempat sampah berdasarkan warnanya. Terdapat 3 warna tempat sampah yang sering kita jumpai, yaitu yang pertama hijau sebagai penanda tempat sampah organik, yang kedua kuning sebagai penanda tempat sampah anorganik, dan yang terakhir ada merah sebagai penanda tempat sampah B3. Terdapat banyak sekali jenis makanan yang diperjualbelikan di kantin FKIP Universitas Lampung, yang mana hal ini menyebabkan paling banyak ditemukan 2 jenis sampah, yaitu sampah organik dan anorganik, yaitu dari sisa makanan ataupun alat makan atau minum sekali pakai. Contohnya seperti sedotan dan kemasan plastik. Dan dari ketiga jenis sampah di atas, terdapat 1 jenis sampah yang sangat susah untuk diuraikan, yaitu sampah anorganik. Maka dari itu, diperlukannya pembedaan dan penyediaan tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya, seperti yang sudah dijelaskan di atas di sekitaran lingkungan kantin FKIP Universitas Lampung. Selanjutnya, proyek kami yang ketiga adalah memperbanyak jumlah kotak sampah di sekitaran lingkungan kantin FKIP Universitas Lampung. Kegiatan ketiga dari proyek kami adalah mengupayakan penambahan jumlah kotak sampah organik dan anorganik di lingkungan kantin FKIP. Dengan adanya penambahan jumlah kotak sampah, maka diharapkan dapat menampung lebih banyak sampah dan dapat mencegah terjadinya penumpukan yang mengakibatkan sampah menjadi tercecer. Banyaknya jumlah kotak sampah yang tersebar di lingkungan kantin juga, kami harapkan dapat mencegah warga kantin dan mahasiswa untuk membuang sampah sembarangan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Maika. Untuk slide selanjutnya. Oke, dari presentasi yang telah kami sampaikan dapat saya simpulkan bahwa dalam upaya mencapai tujuan dari SDGs 12 pada kantin FKIP Unila, maka kami menyimpulkan untuk melakukan beberapa proyek keberlanjutan, yaitu melakukan sosialisasi penggunaan kemasan atau peralatan makan yang sustainability, memperbanyak tempat sampah yang sudah dibedakan sesuai jenisnya, dan pemisahan kotak sampah sesuai dengan jenisnya. Dari analisis kami tersebut, dapat disimpulkan pula bahwa keberlanjutan ini sangatlah penting bagi kita semua. Untuk melakukan keberlanjutan ini diperlukannya banyak upaya-upaya dan kesadaran dari kita semua untuk dapat melestarikan dan mengelola bumi ini dengan lebih baik lagi. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi hasil Project Based Learning kami tentang SDGs 12 di kantin FKIP Unila. Oke, terima kasih yang telah menonton. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.